Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 3 Juli 2020. Bersama saya, Ajeng Prawestri. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Kabupaten Lumajang. Ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, membawa berita rapid test gratis hanya diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan biaya rapid test menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. Untuk memberikan kemudahan rapid test bagi masyarakat yang membutuhkan, pemerintah Kabupaten Lumajang menyediakan rapid test secara gratis untuk masyarakat. Semula rapid test ini berbiaya antara 200 sampai 250 ribu. Kemudian pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan ini, membeli dengan APBD untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat yang tadi sudah saya sebutkan, di mana mereka membutuhkan itu untuk persyaratan kerja dan sekolah. Hal itu disampaikan Indah Perawati, Wakil Bupati Lumajang, saat dimintai keterangan di sela kegiatannya. Lebih lanjut, Wabu menjelaskan bahwa rapid test yang difasilitasi pemerintah secara gratis tersebut diprioritaskan hanya untuk para santri yang akan kembali ke pondok pesantren, mahasiswa atau calon mahasiswa yang membutuhkan hasil rapid test untuk melakukan aktivitas di perguruan tinggi di luar kota, serta pekerja informal yang akan melakukan aktivitas di kabupaten kota yang memerlukan keterangan hasil rapid test. Ini hanya untuk kalangan tertentu, artinya masyarakat yang tadi saya sampaikan kembali ke sekolah, kembali ke pondok yang memang itu dipersyaratkan membawa. Kemudian mereka yang bekerja di luar kota yang memang itu dipersyaratkan. Jadi kalau tidak berkaitan dengan itu tentu mereka tidak bisa mendapatkan secara gratis. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya kita bergeser ke Sidoarjo. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo sudah siap mengabarkan di masa pandemi COVID-19 pasangan usia subur diharap tunda kehamilan. Sahabat, di masa pandemi COVID-19 ini bagi pasangan usia subur disarankan untuk tunda kehamilan. Ainun Amelia, Kepala Dinas P3A Kabupaten Sidoarjo, Senin 29 Juni menyampaikan, untuk masa seperti sekarang ini kontrasepsi yang dianjurkan adalah pil, suntik, atau kondom. Menurut Ainun, dalam peringatan Harganas tahun ini atensinya adalah 1 juta akseptor. Lebih lanjut, Ainun menyampaikan, pemasangan alat kontrasepsi yang berhubungan dengan pemasangan fisik atau medis, diantaranya IUD dan implan, bagi para akseptor diwajibkan untuk ikuti rapid test terlebih dahulu. Masyarakat, khusus pada pasangan-pasangan usia subur ini, untuk ikut berpartisipasi mengendalikan kehamilan di masa pandemi ini dengan memasang alat kontrasepsi. Sahabat, Ainun mengingatkan, hamil dan melahirkan pada masa pandemi tidaklah mudah. Kontrol kandungan ke fasilitas kesehatan juga berisiko, bahkan untuk persalinan. Ibu hamil harus terlebih dahulu menjalani serangkaian tes. Ini tujuannya memastikan terpapar virus corona atau tidak. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Oza Ahmad dari Persada FM, pekerja proyek di Kabupaten Blitar, diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah kegiatan fisik di Kabupaten Blitar yang sempat tertunda akibat wabah COVID-19 dipastikan bakal segera dimulai kembali. Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Blitar, Nanang Adi, yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di tengah pandemi COVID-19 wajib menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyusun peraturan Bupati yang mengacu pada instruksi Menteri PU nomor 2 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Di antaranya, wajib memakai masker, menyiapkan tempat cuci tangan, dan menyediakan alat pemeriksaan suhu tubuh atau termogan. Nanang menuturkan, nantinya sebelum proyek dikerjakan, pihaknya akan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada seluruh rekanan. Diharapkan semua pekerja mematuhi aturan yang sudah ditetapkan tersebut dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Intinya sebelum pekerjaan nanti kita akan rapatkan dan kita sosialisasikan dan kita akan memang karena sudah kewajiban dari pihak pertahanan, maka akan diwajibkan untuk melaksanakan itu yang minimal seperti pemakaian masker, pembuatan alat cuci tangan maupun
pemeriksaan suhu badan, itulah contohnya. Untuk diketahui, kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Blitar dipastikan banyak yang ditunda tahun depan karena anggaran yang awalnya mencapai 290 miliar rupiah dirasionalisasi untuk penanganan COVID-19 sehingga tinggal sekitar 44 miliar rupiah. Oza Ahmad melaporkan. Dari Kabupaten Blitar, kita beralih ke Banyuwangi. Akbar Wiana, Belambangan FM, membawa berita dengan protokol ketat, 4 maskapai mulai buka penerbangan di Banyuwangi. 4 maskapai mulai membuka rute penerbangan ke Banyuwangi pada bulan Juli ini. Keempat maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia Airlines, Batik Air, Citylink, dan Wings Air. Bupati Banyuwangi Abdul Azwar Anas menyambut baik dengan dibukanya kembali penerbangan beberapa maskapai yang melayani rute Jakarta-Banyuwangi. Kabupaten yang dipimpinnya dinilai oleh Presiden Joko Widodo sebagai kabupaten paling siap dalam menjalankan tatanan baru atau New Normal. Bupati Anas menyampaikan, Banyuwangi terus melakukan persiapan penerapan New Normal di semua sektor. Salah satunya adalah aplikasi Banyuwangi Tourism yang di dalamnya memuat informasi lokasi destinasi, hotel penginapan, dan kuliner yang sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu, Kepala Cabang Garuda Indonesia Banyuwangi Samsudin menyebutkan awalnya Garuda mulai terbang kembali dengan melayani 1 kali penerbangan setiap pekan dan ke depan akan bertambah sampai menjadi 3 kali per minggunya. Akbar Wiana melaporkan. Ade Ari Agustias dari Pradia Suara Tuban telah siap menginformasikan Bupati ingatkan gugus tugas kecamatan masif lakukan tracing di Kecamatan Palang. Usai meninjau kesiapan Ponpes di wilayah Kecamatan Palang, Bupati Tuban Fatul Huda memberikan arahan kepada tenaga medis serta gugus tugas Kecamatan Palang. Dalam arahannya, Bupati Fatul Huda mengingatkan Palang menjadi kecamatan paling banyak pasien terkonfirmasi positif. Untuk itu, gugus tugas diminta secara masif melakukan tracking serta mensosialisasikan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat setempat. Di desa yang sudah terpapar seperti Tirangetan yang ngumpul sampai 10. Harapan kami ada tindakan yang masif. Dari gugus tugas ini, dari tindakan masifnya adalah pertama kalau gugus tugas adalah bagaimana mengamati masyarakat sekitar sana. Bagaimana mengamati kehidupan sehari-harinya. Sudah pakai masker semua apa belum? Kemudian sudah mengambil jarak apa belum? Apakah masih ada di sana orang yang keluar masuk? Ini semuanya yang paling paham adalah gugus tugas kecamatan. Kalau memang desa itu harus ada lockdown, ya silahkan Pak. Pemkab juga telah menyiapkan dana insentif untuk para tenaga medis tersebut. Hal tersebut adalah wujud penghargaan tertinggi untuk tenaga medis yang tidak kenal lelah merawat pasien. Ari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita pindah ke LPPL Suara Gresik. Ada Isyatun Haniah membawa berita 7 pasar tradisional tutup sementara dikarenakan COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah pasar di Kabupaten Gresik ditutup. Sampai dengan masa transisi menuju tatanan kehidupan baru, terdapat 7 pasar yang ditutup sementara dikarenakan terdapat beberapa orang yang menunjukkan reaktif dan positif COVID-19 Kamis 2 Juli 2020. Menurut Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak, Agus Budiono, dalam wawancaranya dengan kru Radio Suara Gresik mengatakan, 7 pasar tersebut meliputi Pasar Ayam di Desa Sidowungu, Pasar Desa Sukorejo, Pasar Desa Sekapu, Pasar Desa Mulurejo, Pasar Kedanyang, dan Pasar Krempyeng. Selain itu, Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Agus Budiono juga mengatakan pasar terbaru yang dinyatakan ditutup sementara selama 2 minggu berada di Kecamatan Balung Panggang. Pasar Balung Panggang disterilkan atau ditutup selama 2 minggu. Adapun selama 2 minggu kita evaluasi melalui tracing tiap pedagang. Bila mana terjadi reaktif positif akan dilanjutkan dalam waktu yang tidak ditentukan. Bapak Agus Budiono juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menerapkan PPK. Tegakkan disiplin PPK, penegakan protokol kesehatan dari semua tempat pelayanan jasa, baik di kantor, di lingkungan rumah sendiri, maupun di pasar, di mal, di restoran, kafe, warung-warung kopi, semuanya. Sementara itu, dikonfirmasi bahwa terdapat imbas dari pandemi ini membuat semua transaksi di lingkungan pasar tradisional maupun modern mengalami penurunan sehingga pemerintah Kabupaten Gresik membuat kebijakan bahwa semua pedagang pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Gresik dibebas retribusikan sejak tanggal 7 April sampai dengan selesainya pandemi COVID-19. Saya Syatun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Kita bergeser ke Madiun, ada Deka dari Suara Madiun yang sudah siap melaporkan Pemkot Madiun kembali resmikan Kampung Tangguh Winongo.
Penanganan COVID-19 di Kota Madiun tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Peran serta masyarakat hingga TNI Polri menjadi kunci sukses menekan laju penyebaran virus corona. Salah satu komitmen bersama penanggulangan corona itu dibuktikan dengan dibentuknya 17 kampung tangguh di Kota Pendekar, yaitu melalui Kampung Tangguh Semeru, Bumi Indah Winongo yang baru saja diresmikan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Tak hanya meresmikan, Wali Kota juga melakukan pengecekan kesiapan setiap posko yang berada di rumah warga, mulai dari pengecekan posko isolasi, posko toga budidaya jahe merah, hingga lumbung ketahanan pangan yang didirikan hasil swadaya masyarakat. Wali Kota mengatakan Kampung Tangguh sudah baik dalam menerapkan protokol kesehatan. Warga juga telah mencukupi lingkungan sekitarnya dengan posko-posko yang berfungsi untuk mencukupi semua kebutuhan. Tatkala terjadi suatu kondisi yang membutuhkan penanganan khusus, masyarakat sudah siap. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengatakan akan melombakan Kampung Tangguh di tiap kelurahan agar masyarakat Kota Madiun semakin termotivasi dan turut proaktif dalam pencegahan COVID-19 serta menyambut new normal. Saya Deka, Suara Madiun. Dari Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo telah siap menginformasikan Hari Bayangkara ke-74, Pemkot Probolinggo umumkan juara Kampung Tangguh Semeru. Peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, upacara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh Forkobimda Kota Probolinggo di Rupatama Polres Probolinggo Kota pada hari Rabu siang kemarin. Hadir dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Muhammad Saufis Sobri, Kapolres AKBP Ambaryadi Wijaya, dan Dim 0820 Letkol Infantri Imam Wibowo, Kajari Yeni Puspita, Ketua DPRD Abdul Mujib, Ketua Pengadilan Negeri Darwanto Kalapas, dan Kion Sipur, serta Ketua MUI dan tokoh masyarakat. Setelah upacara, Polres Probolinggo Kota mengumumkan pemenang Kampung Tangguh Semeru dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Juara pertama mendapat 3 ton beras yang diraih oleh Kampung Tangguh Semeru Perum Pakistaji. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo, kita beralih ke Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM membawa berita, volume penumpang kereta api di stasiun Blitar sampai akhir Juni 2020 masih landai. Layanan perjalanan kereta api di stasiun Blitar sudah dibuka sejak 12 Juni 2020, namun setengah bulan beroperasi, volume penumpang di stasiun Blitar masih landai. Yana Hadiana, Kepala Stasiun Blitar dikonfirmasi via telepon Rabu 1 Juli 2020 mengatakan sampai akhir 30 Juni 2020 belum ada lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Blitar. Perjalanan masih didominasi kereta api lokal, diantaranya kereta api Penataran dan kereta api Doho. Sedangkan kereta api jarak jauh yang saat ini beroperasi hanya kereta api Kahuripan. Sesuai data tanggal 24 hingga 30 Juni 2020, penumpang kereta lokal berada di kisaran 112 hingga 259 penumpang berangkat per hari. Sedangkan penumpang turun ada di kisaran 117 sampai 199 penumpang per hari. Angka ini menurut Yana masih jauh dibanding volume penumpang sebelum adanya pandemi COVID-19. Ya nggak jauh-jauh amat per hari. Rata-rata per hari ada yang 30 sampai 50 untuk penumpang jarak jauh. Kalau yang jarak jauh itu masuk TUS lah, jadi disediakan sama kita. Sementara itu sesuai dengan ketentuan dari PT KAI, penumpang yang akan naik kereta api akan diperiksa secara ketat. Calon penumpang juga harus menggunakan APD pencegahan COVID-19, diantaranya menggunakan masker, face shield bagi penumpang kereta api jarak jauh, physical distancing, dan suhu badan tidak lebih dari 37,2 Celcius. Jika penumpang memiliki suhu badan tinggi, maka tidak diperkenankan berangkat dan bisa melakukan pembatalan tiket. Kirana Nisa, Mahardika FM. Khalid Maulidi dari Ralita FM menginformasikan, Bupati Pamekasan akan berikan 2.000 beasiswa kepada santri Hafidz-Hafizah berprestasi. Bupati Pamekasan berutama mengapresiasi santri dan santriwati Hafidz-Hafizah yang aktif dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu di pesantren sehingga dapat meraih prestasi, yakni sebanyak 2.000 beasiswa akan diberikan kepada mereka yang layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Bupati Badrut menyampaikan, ikhtiar menjadi santri yang baik adalah belajar dengan sungguh-sungguh, serta bermunajat berdoa mudah-mudahan dapat menjadi santri yang berguna, serta berdoa semoga pemerintahan Kabupaten Pamekasan semakin sejahtera dan tetap memberikan pelayanan yang ekselen dan prima, khususnya pelayanan pada pondok pesantren. Kita memberikan beasiswa 2.000 santri yang dikerjasamakan dengan pesantren-pesantren. Untuk kategori santri Hafidz-Hafizah, kategori santri berprestasi. Yang ketiga, semuanya berpondasikan dari keluarga tidak mampu. Mudah-mudahan layanan pendidikan bagi santri-santri Kento terus semakin prima sebagai wujud pengabdian pemerintah kepada santri untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua.
Bupati Badrut berpesan, mudah-mudahan santri dan santriwati di pondok pesantren dapat dihindari dari COVID-19, sehingga bisa fokus untuk rajin belajar dan dapat menggapai impiannya untuk menjadi pemimpin yang amanah. Kemudian dapat mewujudkan pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah semakin prima kepada para santri, dan sebagai wujud pengabdian Pemkab Pamekasan untuk memberikan yang terbaik terhadap semuanya. Aulik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ada Sofia Latif, Suara Pasuruan FM telah siap membawa berita. Petani jeruk keprok Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, panen raya. Petani jeruk keprok Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan mulai panen raya. Ratusan kuintal jeruk dengan rasa segar dan manis itu sudah laris di pasaran. Bahkan saking larisnya, para petani tak perlu jauh-jauh ke kota untuk berjualan hasil kebunnya, melainkan pembeli sendiri yang datang dengan membawa harga sendiri. Supardi, salah satu petani jeruk, mengaku tak lagi kerepotan mencari pembeli buah jeruk. Pembeli datang sendiri langsung ke petani untuk mengambil buah jeruk yang mengandung banyak vitamin C itu. Untuk harga, para petani mematok Rp6.000 per kilogram untuk pedagang, sedangkan untuk harga untuk pengecer, Supardi dan petani lainnya mematok Rp7.000 per kilogramnya. Kebanyakan para pembeli adalah penjual buah di pasar tradisional maupun modern di Malang, Surabaya, Probolinggo, dan sekitarnya. Di sisi lain, Harwanto, Kepala Loka Penelitian Jeruk dan Buah Subtropika Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, menegaskan bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah yang ideal untuk pengembangan kawasan jeruk maupun buah subtropika. Salah satunya Kecamatan Tutur yang cocok dijadikan lokasi penanaman buah jeruk dan apel. Sesuai dengan tugas kami men-trigger, menginisiasi. Kalau sudah tumbuh bagus seperti ini, selanjutnya monggo kepala daerah yang bisa mengembangkan, kami mendampingi dari aspek tadi ini. Kayak apa sih nandur jeruk yang baik itu? Milih bibitnya harus bagus, ya toh? Pupuknya harus tepat, kapan dipupuk, mangkasnya kapan dipangkas. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan bahwa teman-teman dinas pertanian bisa dengan kelompok tani mungkin bisa katakanlah bertanya ke kami atau mengundang kami untuk membimtek ya, bimbingan teknis, mendampingi. Ini nandur jeruk yang apa seperti ini. Sekitar 7.500. Kalau total Pasuruan sudah 100 hektar. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita bergeser ke Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM sudah siap mengabarkan daerah Nganjuk Utara berpotensi gempa. Bencana gempa bumi belum dapat diprediksi datangnya, oleh karena itu pemetaan dan deteksi dini sangat dibutuhkan. Terlebih, wilayah Nganjuk bagian utara yang berpotensi terjadi gempa, tidak lain karena dilewati oleh jalur sesar kendeng. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sawahan, M. Kudori. Menurutnya, jalur sesar tersebut memanjang dari wilayah Rembang, Jawa Tengah, hingga Surabaya, Jawa Timur. Kebetulan jalurnya melewati wilayah Bojonegoro dan Nganjuk. Meski telah memetakan jalur sesar tersebut, namun waktu datangnya gempa belum dapat diketahui. Menurutnya, penelitian yang pernah dilakukan, potensi gempa di sesar tersebut bisa mencapai magnitudo 6 skala Richter, termasuk besar, dan sebagai bentuk pengingat agar masyarakat waspada, ukuran gempa tersebut diakui Kudori memiliki dampak bencana yang relatif tinggi. Hanya saja, selama pemantauan dan riwayat gempa di kota Nganjuk, menurutnya jarang terjadi gempa dengan magnitudo 5 skala Richter. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Ajeng Prawestri, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.